Pen baru 39. Eh, yang lain belum pada kumpul nih. Ya, baik. Ini sepertinya pada online semua ya. Baik, bisa kita mulai hari ini? Bisa, Pak. Ya. Oke, yang jawab cuma satu orang soalnya. Selamat Ya, pagi, Pak. selamat pagi, siang sekarang ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang. Baik. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Oke, ya, alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat-sehat terus. Ini sudah yang mudik? Ada yang mudik sekarang? Sudah ada yang mudik? Sudah banyak, Pak. Nah, sudah banyak ya. Ya Belum, wes. Pak. Oh belum, ya. Yang belum mudik berarti besok pelan-pelan mudiknya ya. Baik, ini topik terakhir ya. Saya sudah beberapa, mohon maaf kemarin saya nge-share-nya agak terlambat kayaknya ya. Minggu ke-6 ya, minggu ke-6 kita bahasnya tentang microcontroller ya, tentang microcontroller. Oke, slide-nya sudah saya share sebenarnya ya. Sudah saya share di grup saya, di blog saya ya. Coba saya share dulu. Oke. Baik. Ini kelihatan di blog saya sini. Ya, jadi kalau Anda buka Waskita di situ kan sudah. Waskita ini kelihatan nggak Waskitanya? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan ya? Oke, jadi kalau di Waskita di situ ada microcontroller ya. Jadi Anda tinggal buka aja. Kemudian saya juga mau buka prosesnya dulu. Baik. Saya mulai dari sedikit teori sebentar karena ini ngomonginnya tentang microcontroller ya. Ada yang pernah dengar kalimat itu? Microcontroller? Sebelumnya? Cek. Ada yang pernah dengar itu? Pernah, Pak. Belum. Belum pernah ya? Oke. Sesuai namanya ya teman-teman. Jadi namanya itu adalah mikro. Berarti mikro adalah seukuran kecil ya. Jadi memang ukurannya kecil. Kontrol. Jadi yang dikontrol kecil ya. Jadi terbatas. Jadi kalau kalian melihat beberapa komponen yang bisa melakukan gerakan tertentu dan itu saja, maka bisa dipastikan bahwa di dalamnya ada sebuah namanya microcontroller. Nah, itu bahasanya gitu. Nah, ini slide-nya sudah ada di situ, Anda tinggal baca ya. Pada intinya sebenarnya microcontroller itu terdiri dari CPU, ada memori, ada input I/O, ada I/O, input output ya. Dan juga yang sudah terintegrasi di dalamnya ya. Jadi secara fisik memang terlihat berupa sebuah IC ya. Tahu IC ya? Kotak kecil gitu. Biasanya digunakan untuk sistem yang kecil dan murah. Nah, cara contoh-contoh yang saya sebutin di sini ada microwave, ada keyboard, ada player, remote. Nah, ya paling gampang remote ya, remote TV itu kan ada. Jadi kayak gitu. Loh, yang apa yang dikontrol, Pak? Ya itu yang dikontrol adalah tadi ya ada input outputnya antara analog tuh digital. Nah, ini salah satu komponen yang mungkin di tahun-tahun ini akan semakin populer ya karena dengan istilah IoT yang semakin populer, sepertinya produk ini akan semakin populer. Jadi keyboard ada yang mengontrol. Keyboard juga ada mengontrol. Microwave juga ada. Microwave kan kalau Anda tahu microwave, dia kan bisa ngatur timernya tuh. Nah, berarti microcontrollernya cuma ngatur untuk itu saja. Baik. Pertanyaan mudah nih dari saya. Ada yang di rumahnya tidak punya microcontroller? Ada nggak?
Coba saya ngecek. Kira-kira ada nggak teman-teman yang di rumah punya microcontroller? Ada? Ditulis aja di chat. Ada ya? Tidak ada Pak ya? Oke. Tidak ada. Wah, Pas Yahya aja yang dengerin. Ternyata yang lain nggak dengerin ya. Kalau Anda bilang tidak ada, harusnya tidak mungkin ya. Minimal di beberapa perangkat elektronik yang ada di rumah Anda itu memiliki microcontroller, termasuk keyboard kalian. Ya, sudah saya kasih contoh bahwa di situ ada keyboard. Ya, keyboard itu dikontrol. Ya, karena seperti yang dari sini Anda bisa lihat di sini ada input output tertentu yang untuk mendukung alat analog to digital converter. Analog to digital converter. Analog to digital converter. Ingat ya, dari analog to berarti dia biasanya minimum adalah ada sebuah perangkat yang mengambil data di lingkungan kita secara langsung lalu dikonvert ke digital. Jadi kayak gitu. Keyboard ya tombol itu kan dari analog dulu ya, dari kita yang mempressing. Baru kita ngambil, baru di-convert ke digital. Kalau ditulis seperti ini Mas, jangan membayangkan bahwa CPU itu ya kayak prosesor yang ada di PC, enggak. Jadi bukan yang seperti itu ya. Nah, yang membedakan, yang sedikit membedakan karena ini karena namanya saja mikro, maka dia lebih sedikit, lebih simpel. Karena dia bekerja hanya berdasarkan apa yang ditulis, ditanamkan ke dalamnya. Kamu cuma transfer data angka saja, udah itu aja yang kita kerjain. Tapi kalau CPU enggak, dia kan ada sistemnya, ada sistem operasinya. Dia harus menangani banyak hal, ya kan? Tapi kalau ini enggak, dia cukup biasanya hanya beberapa hal saja. Remote AC misalnya, dia kan cuma mengirimkan data angka saja. Setelah itu udah ada lagi. Yang ngerjain kan ada di menu AC yang lain, gitu ya. Normalnya memang terkaitan pembacaan data dari luar atau pengontrolan peralatan lainnya di luar ya. Nah, microcontroller memiliki jalur I/O yang memungkinkan tersebut digunakan aplikasi pembacaan data dan sebagainya. Oke ya. Nah, itu gitu. Nah, program apa yang dipakai? Bahasa tingkat rendah atau assembly ya, yang biasa saya sebut kemarin tuh ya. Kemudian ada juga bahasa tingkat tinggi. Nah, ini yang bisa dipakai di situ. Kalau ngomongin pakai assembly, maka beberapa tingkat kesulitannya sudah saya tuliskan ya. Kalau kita ngomongin assembly, maka bahasanya lebih sulit dimengerti, perlu pengetahuan lebih karena harus tahu register dan memori yang lainnya. Kalau ngomongin bahasa tingkat tinggi, Anda cuma bisa melakukan secara perwakilan saja. Ya, tanpa harus mengetahui register-register yang ada karena sudah diwakilkan ceritanya gitu. Itu microcontrollernya. Nah, ini kalau contohnya bahasa assembly seperti ini ya. Move. Nah, ini yang nanti dibahas oleh beberapa mata kuliah yang lain ya. Instruksinya, kode-kode instruksinya sudah ada di sini ya, tinggal bahas saja. Ini kita nggak mau bahas mendetail banget ya. Nah, kalau dibilang microcontroller sebenarnya juga salah satu mikrokomputer. Ya, mikrokomputer adalah sebuah sistem terdiri dari CPU, memori, dan perangkat I/O. Itu aja sih. Perbedaan utama adalah penyatuan mikroprosesor, memori, dan perangkat I/O. Jadi satu kalau mikrocontroller. Kalau yang PC kan enggak. Ya hampir sama dengan SoC, namun SoC kan dia lebih kompleks lagi. Contoh, keluarga 8051 ya, ini oleh Intel zaman itu. Ini cikal bakal yang digunakan sama Intel untuk keluarga family 86 X86 ya. Pernah dengar kan istilah komputer CPU-nya Intel itu kan basisnya adalah X86, benar ya? Nah, ini salah satu family-nya. Ada keluarga PIC ya, kemudian keluarga AVR yang kemarin kita sering pakai untuk simulasi di Komdat ya. Kalau Anda pakai kalau mata pelajaran Komdat kan pakainya simulasi kan? Ya, pakai AVR tuh. Kemudian ada yang terbaru, ada Arduino. Nah, kita bahas ke produk yang terbaru aja.
yaitu Arduino. Nah, Arduino ini seperti ini, Mas. Ini sekarang banyak sekali yang menggunakan developer-developer untuk melakukan project-project gitu ya. Basisnya basis AI juga sudah ada, robotik juga sudah ada, dan controllingnya hanya pakai Arduino. Ya, selain memang board kit ya, memang sudah jadi satu board, jadi satu papan ya lebih mudah dia. Nah, desain boardnya itu macam-macam ya, desain boardnya macam-macam. Nanti saya tunjukin. Microcontroller yang bersifat open source, desain boardnya pun open source sehingga dapat digunakan maupun memodifikasi. Itu sebabnya dia populer. Ya. Dan Arduino menggunakan chip Atmel AVR atau ATmega 81632. Nah, perhatikan hati-hati. Jadi yang diomongin tentang Arduino, ya, yang diomongin tentang Arduino itu hanya ngomongin board microcontrollernya. Ingat ya, board microcontrollernya. Desain boardnya open source, boardnya juga bersifat open source. Jadi siapapun boleh membuat board untuk mikrokontroller tersebut. Nah, pertanyaannya adalah chipsetnya pakai apa, Pak? Nah, chipsetnya bisa pakai Atmel AVR atau ATmega 81632. Oh, berarti yang kita pakai kemarin chipsetnya bisa jadi sama dengan punyanya Arduino dengan seri tertentu. Ingat ya, Arduino seri tertentu. Nah, karena dia bersifatnya sudah di build up, maka dia punya software sendiri untuk melakukan compiling, namanya Arduino IDE. Bahasa yang dipakai bahasa C. Jadi lebih mudah dipelajarin. Nah, kenapa Arduino? Satu, dia murah. Yang kedua, dia bisa cross platform, jadi bisa kemana-mana, bisa dipakai di PC dan semuanya. Simple karena memang satu board ya. Open source itu lebih tepatnya. Hardware yang dapat dikembangkan dengan bebas. Jadi kita kalau pakainya Arduino, kita mau bikin board apapun atau bikin produk apapun nggak masalah, bebas ya. Jenis-jenisnya banyak banget. Ini salah satunya yang mungkin yang sering kalian dengar, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano gitu ya. Banyak juga Arduino Mega, ini sering juga dipakai. Oke. Oke, lanjut. Contoh-contoh yang ada di sini hanya beberapa sampling aja, jadi belum tentu di Indonesia juga ada pasarnya. Jadi tidak melulu ada yang ada di sini gitu ya. Ini ya contoh-contoh boardnya. Silakan Anda baca sendiri ya. Ini sudah saya share di sini dalam bentuk slide, jadi saya kira nggak masalah untuk bacanya. Ya. Nah, ini ada satu spesifik yang kita bahas namanya Arduino Uno yang sering kita pakai. Spesifikasinya sebagai berikut, di mana ada pin ya, ada pin outputnya juga, 14 pin digital input sama output ya. Kalau Anda masih ingat di Komdat itu menggunakan simulasi menggunakan ATmega ya, di mana ada pinnya kan sudah ada 8 kali 4 pin ya, bisa berupa input atau output. Nah, itu seperti itu, koneksinya sudah pakai USB, colokan power input, ESP dan seterusnya. Ada tombol reset juga. Nah, ini adalah tampilan Arduino. Ini paling murah katanya ya, paling gampang untuk didapat dan paling banyak di pasaran. Karena lebih simpel ya katanya gitu ya. Tapi nanti jika Anda melakukan project-project tertentu, maka disesuaikan dengan projectnya. Jangan saya projectnya harus kecil-kecil, Pak. Ya nggak bisa nih pakai Arduino Uno, harus pakai Arduino Micro tuh baru bisa. Ada ya Pak gitu? Ada ya, Anda tinggal cek aja. Ini spesifikasinya, catur dayanya cuma menggunakan 5 volt, mikrokontrolnya pakai ATmega 32. Nah, itu ya. Ini mikrokontrolnya di sini nih. Kadang dulu kalau disuruh bikin project, ada yang protes. Pak, kenapa kok harus pakai Arduino Uno? Kok nggak pakai ATmega 32? Nah, itu. Padahal Arduino Uno juga pakai ATmega 32. Pak, kita kan diajarinya pakai ATmega, pakainya CVAVR, pakai Proteus, pakai CVAVR gitu. Kalau disuruh bikin project suruh pakai Arduino aja, karena lebih simple Mas. Ya, saya kasih tahu. Kalau Anda beli ATmeganya saja Mas, ya, Anda beli ATmeganya aja, dapatnya adalah chipset ini doang, portnya nggak dapat.
port-port ini nggak dapat. Ya kalau Anda mau dapat itu ya Anda harus nyatuin semua chipsetnya ini dalam bentuk yang seperti tadi. Ya. Ini pengenalan pin-pinnya nanti Anda bisa cek itu. Ya, intinya semua hal yang dapat dikerjakan dalam menyenangkan. So, contoh-contoh project, nih ada contoh-contoh projectnya. Ini pengenal suhu, bikin robot pendeteksi api, bikin drone, bikin jam, ya banyak tuh, alarm dan sebagainya itu juga bisa. Ya, kemudian ada Arduino Shield, ini beberapa apa namanya sebutan modulnya ya. Jadi modulnya terpisah-pisah, jadi tinggal masang saja, gitu ya. Sampai bisa menambahkan macam-macam sekali. Anda tinggal maunya yang mana gitu ya. Anda bisa disambung-sambungkan dengan hal yang lain. Nah ini ya contoh Arduino-nya ya bisa dipakai. Jadi paling simple adalah untuk mengingat sebuah microcontroller itu merupakan sebuah perangkat yang menjalankan satu perintah saja, ya satu perintah saja. Yang sesuai yang ditulis. Kalau dia nggak ditulis ya nggak dikerjain. Nah, software yang dipakai adalah Arduino IDE. Nah, bentuknya seperti ini. Yang biasa dipakai menggunakan bahasa C atau C++, ya. Bisa pakai copy paste, syntax highlighting itu sudah ada. Ini mau dipermudah. Extensionnya adalah .ino. Jadi kita nanti kalau sudah selesai bawa .ino kemudian di-compile, setelah di-compile oke, maka baru diintegrasikan ke hardware-nya. Sekarang ada juga kok yang sudah online. Jadi Anda nggak perlu beli produknya secara langsung, tapi sudah ada online-nya secara online. Kita bisa nyoba ya. Bisa kita cari aja di situ ya. Ini masalah button. Oke, nggak ada lagi yang perlu saya bahas penting karena ini sudah ada di slide. Tinggal baca saja nantinya ya. Menu ini menu-menu yang sudah ada, Anda tinggal jadikan patokan untuk kalian nanti melakukan project. Baik, sampai sini ada mau tanya dulu? Tambahan tanya? Enggak ada. Ini ada terus takanya. Baik, saya cek dulu pertanyaan-pertanyaannya yang muncul di hari ini. Online text. Ciri-ciri khas dari microcontroller. Cirinya tadi simple ya, kecil. Pekerjaannya cuma satu, yang ditulis aja. Kalau nggak ada ya sudah. Apa kekurangan dari Arduino Uno? Butuh latihan, Mas. Jadi kadang ada banyak orang yang mengatakan wah enak tuh pakai Arduino aja tinggal. Tapi enggak, sebenarnya tetap butuh latihan juga. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung ada ya. Microcontroller dibutuhkan untuk apa saja? Banyak, beberapa produk penting elektronik kecil ya itu yang melakukan interaksi dengan luar dan melanjutkannya ke bentuk digital itu adalah microcontroller di dalamnya. Ya contoh tadi ya, keyboard, mouse dan sebagainya. Kok mouse apa namanya? Microwave itu yang dicontohkan tadi. Apa yang membedakan microcontroller dengan ATmega dengan microcontroller Arduino? Nah, tadi yang sudah saya tugaskan. Microcontroller ATmega itu adalah chipsetnya, Mas ya. Kalau Arduino itu boardnya. Jadi dia yang Arduino itu perusahaan yang ngembangin boardnya. Jadi nyatuin boardnya itu, kemudian dia pakai softwarenya. Chipsetnya pakainya tetap chipnya atau prosesornya itu masih menggunakan ATmega. Apakah mungkin untuk membuat GPS tracer untuk kendaraan menggunakan Arduino Uno? Bisa jawabannya. Jadi Anda tinggal menambahkan modul GPS-nya di situ. Kalau kalian mau bikin yang begituan terlambat buat skripsi misalnya. Pak besok saya mau skripsi bikin kayak gituan. Cuma bikin kayak gitu aja tanpa ada pengembangan yang lain terlambat karena itu udah jadul banget. Cara begitu udah jadul. Teman saya sudah bikin GPS tracer buat pesawat ininya, buat pesawat apa namanya? Buat pesawat RC. Ya kalau orang main RC kan tiba-tiba jatuh di mana kan susah tuh nyarinya kalau di hutan misalnya. Nah, ada GPS tracernya di situ. Apakah dua microcontroller bisa digabungkan dalam pengaplikasiannya? Kalau digabung dalam bentuk misalnya bekerja bersama-sama, saya belum pernah nyoba ya, tapi kalau digabung dalam dua hal yang berbeda, saling mendukung bisa. Yang satunya ngomongin GPS-nya, yang satunya mungkin lebih yang ke eksternalnya lagi misalnya itu bisa.
Tapi biasanya selama portnya memungkinkan untuk dipakai, jadi selama portnya masih cukup untuk device yang lain, maka nggak masalah. Satu tuh boleh. 4. Pak, saya butuhnya portnya 8 ya, berarti kamu harus nambah. Gitu. Itu bisa gitu. Enggak. Arduino tadi saya tegasin bukan sebuah produk ya, tapi dia sebuah boardnya, perancang boardnya. Apakah ada jenis microcontroller lain selain Arduino? Mungkin masuk ke kategori. Contohnya ada beberapa, saya beberapa banyak sih. Contohnya itu saya cuma agak lupa namanya. Contohnya salah satunya adalah Raspberry Pi. Nah, itu juga salah satu dari microcontroller. Ya. Namun dengan spesifikasi yang agak sedikit tinggi, dia bisa digunakan untuk yang lebih daripada si ATmega saja. Ya, jawabannya sudah ketemu ya. Mau Raspberry Pi termasuk microcontroller bukan ya Pak? Masuk jawabannya. Nah, ini ada tanya yang lebih besar, banyak nih. Yang membedakan dan microcontroller padahal sama-sama memiliki unit CPU di dalamnya. Mikroprosesor. Microcontroller, mikroprosesor. Nah, ini pembahasannya agak sedikit unik. Kalau microcontroller itu lengkap Mas, dari CPU, memori sama input outputnya. Mikroprosesor biasanya ya cuma unit CPU-nya saja dalam bentuk yang lebih kecil. Oke. Bagaimana untuk komunikasi dengan dunia luar, microcontroller menggunakan apa ya Pak sebenarnya? Apa itu register khusus pada microcontroller? Jadi gini, untuk komunikasi dengan dunia luar, dia menggunakan yang disebut sebagai sensor. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data dari lingkungan luar. Ya, perangkat-perangkat yang biasa digunakan disebut sebagai sensor. Nah, tergantung kita mau ngambil datanya apa. Pak, saya mau ngambil data suhu, data suhu ruangan. Berarti yang dipakai adalah sensor dari sensor panas misalnya. Pak, saya mau mengetahui jarak antara benda A dengan benda B misalnya. Maka yang pakai adalah sensor ultrasonik misalnya gitu. Nah, itu gimana kok Pak ultrasonik kok bisa mengukur jarak contohnya gitu kan. Ya kalau ultrasonik biasanya dia ada dua sensor, yang satunya memancarkan, yang satunya nerima. Jadi pakai rumus matematika tuh, gelombangnya ditembakkan, kembalinya kapan. Nah, dari kembalinya kapan nanti diambil rata-rata dan akhirnya ketemu jaraknya. Apa sebenarnya register khusus pada microcontroller? Register itu termasuk dari keluarga memori. Jadi dia adalah penyimpan. Karena dia khusus ya namanya juga microcontroller kan, dia hanya simple ya datanya yang ditaruh di dalam. Komponennya microcontroller. Yang tadi ya ada CPU, ada input output. Salah satu contohnya adalah Arduino. Kalau tanya chipsetnya, isinya ya cuma ada transistor itu aja. Dari semua jenis microcontroller mana yang lebih baik? Enggak ada yang lebih baik. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Yang membatasi hanyalah jumlah memori biasanya. Jadi nggak ada yang baik dan yang buruk. Gitu ya. Mas siapa nih yang tanyanya banyaknya? Mas Yahya ya. Apakah microcontroller bekerja dengan program selain yang ditanamkan? Tidak. Jawabannya tidak. Ya, dia agak rumit kalau ngomongin tentang hal yang untuk di luar pekerjaannya. Dia nggak bisa tuh. Ya robot beneran, namanya juga microcontroller. Paling mendasar perbedaan antara microcontroller satu dengan microcontroller lainnya itu adalah jumlah memorinya sama kecepatan prosesor, itu aja sih. Oke, udah, itu doang, nggak ada lagi yang tanya nih. Nggak ada yang tanya lagi? Sudah? Sudah Pak. Oh, ada yang chatting. Refresh. Refresh ini maksudnya apa nih? Oh.
layar saya nggak kelihatan Bu tadi? Nggak kelihatan kan? Oke. Sudah nih, nggak ada pertanyaan? Oke. Udah kalau nggak ada, saya persilahkan buat presensi hari ini. Mungkin nggak usah panjang lebar, nanti saya tunggu aja pertanyaan-pertanyaan dari itu. Oh ya, mungkin ada beberapa, nanti saya kuisnya saya launch ulang ya. Saya launch ulang untuk kuisnya karena kemarin ada yang chatting saya, Pak sepertinya ada yang salah Pak jawabannya. Oh ya udah. Nanti saya relaunch ulang, jadi Anda nanti kerjain ulang gitu aja ya. Kemudian untuk ETE esensial saya harap sudah pada daftar, nanti saya buka setelah lebaran ya. Atau mau ngerjainnya pas lebaran atau belum ada yang enggak daftar? Tes? Baru mau daftar Pak, baru ngumpulin uangnya. Satu kelas mau apa? Kolektif per kelas. Oke, saya harap minggu ini atau minggu depan itu sudah selesai ya, biar nanti enggak keteteran. Karena ada batas waktu ininya juga, ada batas waktu apa kursusnya juga ya. Jadi nggak bisa sembarangan besok aja nanti jangan ya. Disegerakan saja ya Mas ya. Iya Pak, siap. Oke, misalkan ada yang masih nunggu ya cuma 1-2 orang tinggal aja nanti biar daftar mandiri saja ya. Minggu ini ya Mas ya. Iya Pak, siap Pak. Ya, oke, minggu ini. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, selamat berlibur teman-teman. Di minggu depan kita sudah masuk ke minggu tenang ya, minggu libur ya kalau nggak salah namanya. Minggu libur kalian sebelum lebaran, selamat lebaran yang merayakan, mohon maaf lahir batin. Sampai sini dulu, saya nanti buka presensinya ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Ih, bisa kalah cepet gitu ya? Sa, Eh, mikmu sa, mikmu. cari.